Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta Jemaat sepekan pada ibadah umum Pentakosta 4, Minggu 23 Juni 2024 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Dwi Wijayanto STH, Gembala Sidang GKO Tangerang. Pada ibadah umum Pentakosta 4, Minggu 23 Juni 2024 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Urin Chan Siahaan STH, Gembala Sidang GKO Narogong. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 23 Juni 2024 pukul 7.30 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 23 Juni 2024 pukul 11.00 di gereja. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan Minggu 30 Juni 2024 pukul 13.00 di ruang Benyamin. Ibadah remaja taruna dilayani Minggu 23 Juni 2024 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Retret Komisi Remtar akan dilaksanakan 28 hingga 30 Juni 2024 di Villa Tamba Ciawi, Bogor. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 23 Juni 2024 pukul 11.00 di gereja. Kegiatan sharing Alkitab PW akan dilayani Kamis 27 Juni 2024 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 29 Juni 2024 pukul 7 pagi di halaman gereja. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan Selasa 25 Juni 2024 pukul 19.00 di gereja. Akan dilaksanakan kegiatan doa puasa pada Sabtu 29 Juni 2024 pukul 6.00 di gereja. Ibadah rumah tangga dilayani Rabu 26 Juni 2024 pukul 19.00 di gereja. Dilaksanakan pembinaan pranikah bagi Saudara Roy Naldo Mose dan Saudari Manjali Garium periode Mei hingga Juli 2024. Pembinaan pranikah bagi Saudara Gagah Hutapea dan Putri Alvita akan dilaksanakan periode bulan Juni hingga Agustus 2024. Selamat bergabung anggota jemaat baru keluarga Ibu Madonna Nababan. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 23 hingga 29 Juni 2024. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta Jemaat sepekan pada ibadah umum Pentakosta 4, Minggu 23 Juni 2024 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Dwi Wijayanto STH, Gembala Sidang GKO Tangerang. Pada ibadah umum Pentakosta 4, Minggu 23 Juni 2024 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Urin Chan Siahaan STH, Gembala Sidang GKO Narogong. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 23 Juni 2024 pukul 7.30 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 23 Juni 2024 pukul 11.00 di gereja. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan Minggu 30 Juni 2024 pukul 13.00 di ruang Benyamin. Ibadah remaja taruna dilayani Minggu 23 Juni 2024 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1.
Retret Komisi Remter akan dilaksanakan 28 hingga 30 Juni 2024 di Villa Tamba Ciawi, Bogor. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 23 Juni 2024 pukul 11.00 di gereja. Kegiatan sharing Alkitab PW akan dilayani Kamis 27 Juni 2024 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 29 Juni 2024 pukul 7 pagi di halaman gereja. Latihan paduan suara Komisi Peltri akan dilaksanakan Selasa 25 Juni 2024 pukul 19.00 di gereja. Akan dilaksanakan kegiatan doa puasa pada Sabtu 29 Juni 2024 pukul 6.00 di gereja. Ibadah rumah tangga dilayani Rabu 26 Juni 2024 pukul 19.00 di gereja. Dilaksanakan pembinaan pranikah bagi Saudara Roy Naldo Mose dan Saudari Manjali Garium periode Mei hingga Juli 2024. Pembinaan pranikah bagi Saudara Gagah Hutapea dan Putri Alvita akan dilaksanakan periode bulan Juli hingga Agustus 2024. Selamat bergabung anggota jemaat baru keluarga Ibu Madonna Nababan. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 23 hingga 29 Juni 2024. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan pada ibadah umum Pentakosta 4, Minggu 23 Juni 2024 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Dwi Wijayanto STH, Gembala Sidang GKO Tangerang. Pada ibadah umum Pentakosta 4, Minggu 23 Juni 2024 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Urin Chan Siahaan STH, Gembala Sidang GKO Narogong. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 23 Juni 2024 pukul 7.30 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 23 Juni 2024 pukul 11.00. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ibadah pagi hari ini Minggu tanggal 23 Juni 2024 sebagai pelayan firman oleh Bapak Pendeta Dwi Wijayanto STH, Gembala Sidang GKO Tangerang. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah ini. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasukinya yang kudus.
Mari kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing, jemaat yang dikasihi Tuhan, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Markus 4 ayat 39 yang berbunyi demikian. Ia pun bangun menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita.
Ya Bapa, Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa diambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19 demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku Tuhan, saya persilahkan bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Galatia 5 ayat 1 demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, roh kita dengan kita memuji Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan.
Allah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Engkau pelindung dari segala orang-orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakan menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Ya. Dan saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri kalau sudah didapat. Ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41 kita baca, berbalas-balasan, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bersama mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat duduk kembali. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini kita sudah sering dengar dari masa kita kanak-kanak sampai sekarang. Perjalanan Yesus dengan murid-muridnya dengan perahu, ya. Di mana tiba-tiba ada gelombang yang sangat dahsyat yang membuat murid-murid Yesus itu begitu takut, bahkan dia tidak bisa mengatasinya mereka. Karena air itu masuk ke dalam perahu dan mereka begitu gentar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya mereka berkata kepada Yesus, mereka datang dikatakan, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Ya, jadi mereka sudah punya kesimpulan binasa. Ya. Padahal Yesus ada di situ. Dan mereka mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa bersama Yesus juga. Banyak orang disembuhkan oleh Yesus. Mereka mengetahuinya. Bahkan yang mati dibangkitkan. Mereka mengetahuinya. Ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, yang kusta ditahirkan. Mereka menyaksikan kedahsyatan Yesus. Tapi ketika mereka berhadapan dengan gelombang yang seperti itu,
Saya pikir-pikir ini jangan-jangan gelombang diciptakan oleh iblis. Ya, bukan gelombang biasa, sehingga mereka nelayan yang udah pengalaman aja takut gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga puji Tuhan seringkali dapat gelombang kehidupan. Gelombang penyakit, gelombang gak punya duit, gelombang difitnah orang, gelombang disingkirkan orang, gelombang diremehkan orang, tidak diperhitungkan dan diperlakukan tidak adil. Dan masih banyak lagi gelombang, saudara. Dan Tuhan juga mengizinkan itu terjadi. Ya. Untuk apa? Untuk kita bisa melatih diri kita percaya kepadanya, mengalami jalan keluar dari Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Ya. Tetapi saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak menghayati perjalanan hidup dengan Tuhan seperti murid-murid Yesus zaman dulu. Orang Kristen zaman sekarang juga waktu dia nggak punya uang, nangis-nangis, berdoa, Tuhan tolong. Udah mau sakit, udah mau mati, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong. Ya, nggak punya rumah, ngontrak sono, ngontrak sini, dia berdoa, Tuhan kasihani kami, berikan kami rumah. Dalam suatu proses yang panjang bisa punya rumah, bisa punya motor, bisa punya mobil, anak-anak bisa kuliah. Tetapi itu dia, setiap punya masalah gentar hatinya. Setiap punya masalah dia bingung, seolah-olah Yesus tidak ada. Seolah-olah Yesus meninggalkan dia. Padahal Yesus setia. Amin. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat, dia Tuhan, dia Raja, dia Bapa, dia penasehat, dia guru, dia segala-galanya. Jadi dari hal ini saudara-saudara, mari kita belajar untuk tetap tenang menghadapi masalah apapun juga. Mungkin anak kita belum sukses, mungkin anak kita masih badung, mungkin anak kita masih belum jelas masa depannya. Banyak orang takut. Jodoh anak kita gimana ya nanti? Banyak orang takut. Ya, masa depan saya di masa tua saya nanti aku gimana ya? Semua banyak pertanyaan. Tapi saudara harus tahu, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban di dalam hidup kita. Bagi orang percaya dan dia tidak pernah gagal. Ya. Dan dia tidak pernah tutup telinga ketika saudara dan saya berdoa kepadanya. Karena dia adalah Allah yang baik, Allah yang bijaksana. Amin. Ya, jadi jangan takut. Kalau nggak salah 365 juga tercatat di Alkitab, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sehari berarti 1, saudara. Jangan takut, saudara. Karena takut itu sebenarnya menyaksikan Tuhan. Takut itu berarti kita kurang kenal Tuhan. Takut itu berarti kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita membatasi kuasa Tuhan. Tidak boleh kita batasi kuasa Tuhan karena dia hebat. Ya, baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang sekali lagi kita diizinkan Tuhan untuk mengalami banyak masalah. Supaya kita kuat, supaya kita bijaksana, supaya kita melihat jalan keluar dari Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dan semua hal yang baik dari Tuhan. Contohnya Daud. Daud sudah diangkat sama jadi raja, diurapi. Ya. Tapi tetap mau dibunuh oleh Saul, dikejar-kejar Saul, dikepung oleh Saul. Ribuan orang. Waduh, difitnahkan hal yang jahat. Tapi Saul tidak bisa membunuh Daud karena Daud orang pilihan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena Daud hidupnya penuh dengan penyembahan. Dia sangat melekat pada firman Tuhan. Maka dikatakan walaupun aku banyak musuh mengepung aku tetap berpegang pada firman-Mu. Luar biasa. Ya. Yusuf juga begitu. Dia mimpinya indah. Bulan bintang hormat kepadanya. Berkas karung abang-abangnya itu hormat kepada karungnya. Tetapi kok jalan hidupnya seolah-olah sial. Dibuang ke sumur. Dijual sama orang Arab.
dijual lagi ke Potifar, difitnahkan hal yang jahat, masuk penjara, bertentangan dengan mimpinya. Ya, tapi tadi bagi Tuhan tak ada yang mustahil, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari penjara dia diangkat menjadi pembesar di Mesir. Luar biasa. Diberikan karunia menafsirkan mimpi. Yusuf, ya. Menolong abang-abangnya, mengampuni abang-abangnya. Memberikan makanan dan minum bagi abang-abangnya yang menista dia. Inilah pribadi yang luar biasa. Ya. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Artinya kalau kita pun sedang mempunyai masalah di hidup kita, jangan buru-buru mengeluh. Atau banyak juga ada orang Kristen yang mengatakan, Tuhan gimana sih, saya udah ke gereja, saya udah kasih perpuluhan, saya udah menyembah, saya udah berdoa, kok kayak begini sih Tuhan. Ada yang mempersalahkan Tuhan, gak sabar menunggu waktunya Tuhan. Tapi kalau kita sabar menunggu waktunya Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Karena Allah kita baik. Ya, saudara juga baik. Mana mungkin anak saudara dalam kesusahan saudara bilang syukurin, rasain, nggak ada ya. Pasti ditolong. Apalagi Allah kita yang di surga, Yesus Kristus penuh dengan kasih sayang. Dia bahkan paham dengan tetesan air mata. Saudara nangis aja belum berdoa udah dijawab sama Tuhan. Banyak sekali kita mengalami kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan. Pertolongan Tuhan di jalan-jalan hidup kita. Ya, luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, marilah kita belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau dapat pertolongan Tuhan diingat-ingat. Ya. Kalau perlu dicatat di buku. Sehingga waktu kita punya kesulitan kita buku. Oh Tuhan tolong waktu saya gak punya uang. Oh Tuhan tolong waktu saya celaka. Oh Tuhan tolong waktu saya punya ini dan itu dan sebagainya. Hari ini pun aku akan ditolong. Gitu ya saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan demikian. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi tenang aja. Bangsa Israel ketika dikepung oleh Laut Teberau, diserang oleh perwira-perwira Mesir, mau dibunuh, nggak ada yang berperang. Allah yang berperang, sehingga Laut Teberau itu terbelah menjadi dua dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut. Dengan diam dan tenang. Artinya berdoa saja. Ya berusaha semampumu. Jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar. Karena Tuhan sedang bekerja buat kita. Tuhan sedang menolong kita. Tuhan sedang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi kita. Maka diam dan tenanglah. Ya. Baik saudara. Untuk mengatasi rasa takut kita harus berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat hebat dan luar biasa. Kebanyakan orang Kristen waktu punya masalah ya dia berpegang pada akalnya. Ya, wah susah nih. Anak kita mungkin gak bisa kuliah lagi. Ekonomi masa depan akan hancur. Dia sebut yang negatif, bukan yang positif. Ya. Ketika saudara punya masalah, pegang firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Aminkan firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
yang tidak pernah gagal. Saya bacakan. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu seperti hujan yang turun, dekat tanah dia nggak balik lagi. Ya, salju juga begitu. Tapi mengairi bumi, menjadi bumi subur, pohon-pohon yang kering bersemi kembali. Ya, demikian firmanku tidak pernah gagal. Dia selalu membawa keberhasilan dalam apa yang kusuruhkan atau perintahkan. Jadi ketika saudara berpegang pada firman, saudara pasti akan melihat keajaiban, melihat pertolongan, melihat kuasa Tuhan. Jangan bersandar pada hikmat kita sendiri, tapi bersandarlah pada firman Tuhan. Saudara-saudara, dulu bapak saya sakit, ibu saya kerja sendirian, jadi guru. Gajinya kecil, ya, untuk sehari-hari kadang-kadang aja harus utang sono utang sini. Tetapi dia selalu berdoa, Tuhan berkati anak-anakku supaya kuliah gratis. Doanya itu aja ya. Puji Tuhan saya sekolah gratis. Ya, di SD Jakarta dibayarin orang Belanda. Kakak saya di rumah sakit Cikini, Akper gratis ya. Adik saya yang nomor 3 juga kuliah bisa dibilang gratis karena kecil, karena prestasinya bagus. Ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara juga harus lihat pakai kacamata iman tentang masa depan. Ya, kalau pakai pandangan kita sendiri, aduh, ketakutan terus, gentar terus, bingung terus, depresi terus, sampai bisa sakit kejiwaan. Tapi kalau kita sama Tuhan, kita bahagia. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari makin indah dan makin luar biasa. Ya, baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berpegang pada Tuhan dan tidak ada yang bisa menghalangi kalau kita berpegang pada firman. Karena Tuhan Yesus itu adalah penguasa alam semesta. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 28 ayat yang ke-18 demikian. Yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Jadi siapa yang berkuasa di sorga? Bukan para nabi, bukan para rasul, tapi namanya Yesus. Yesus, saudara-saudara. Di bumi siapa? Oh, bukan dukun. Dukun gak punya kuasa. Bukan setan atau Lucifer, tapi Yesus. Bahkan Yesus katakan, penguasa dunia ini datang, tapi dia tidak punya kuasa sedikit pun atas diriku. Ya, luar biasa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi andalkan Tuhan. Ini jelas-jelas terjadi ketika murid-murid dihantam oleh ombak dan mereka pun takut. Mereka pun bingung, gak punya jalan keluar, berkesimpulan binasa. Hanya kalimat pendek keluar dari mulut Yesus. Diam dan tenanglah. Maka angin dan danau itu teduh sekali. Luar biasa. Kita juga perlu bicara sama hati kita. Kalau kita sedang galau, sedang punya masalah, katakan, hatiku, tenang, diamlah. Yesus sedang berkarya untuk engkau. Ya kan? Jangan biarkan hati kita bergejolak, detak jantung kita juga enggak karuan, dok 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 cepet karena banyak masalah. Jangan. Serahkan pada Yesus. Ya kan? Lagunya seperti itu kan? Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku
Berserah kepada Yesus karena Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Yesus tidak pernah membuang orang yang datang kepadanya. Yesus tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dia selalu servis anak-anaknya, memberikan yang terbaik. Maka dengan jelas Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka engkau mendapat. Ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Itu janji yang manis, ya, yang sering kita nyanyikan. Janji yang manis takkan kulupakan, ya. Jadi janji yang manis itu jangan dilupakan, ya. Seringkali orang Kristen salah. Yang diingat-ingat adalah masalah-masa lalu, terus akhirnya hidupnya pahit terus malah. Kecewa terus sama teman, kecewa sama keluarga, kecewa sama itu yang harus dibuang. Tapi hati kita harus diisi dengan firman Tuhan. Supaya hati kita penuh dengan pujian dan nyanyian dan penyembahan. Hati kita penuh dengan percaya. Hati kita nyaman, tentram. Kita bahagia dari waktu ke waktu. Sehingga di bumi seperti di sorga. Itu kata Tuhan Yesus. Sebab Lukas 1 ayat 37 mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi jangan gentar ketika kita menghadapi gelombang kehidupan. Tertawalah, tersenyumlah, pujilah Tuhan. Ketika Yesus bertindak, semua selesai. Tidak ada yang membuat kita dipermalukan. Karena Allah kita sangat cinta kepada kita. Firman Tuhan mengatakan menjadikan kita seperti biji matanya. Luar biasa. Bahkan Tuhan katakan bahwa supaya mereka jadi satu. Ya, kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus dan kita menjadi satu di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak saudara kalau bisa coba buka Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Sudah dapat saudara-saudara? Yesaya 41 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini firman bukan berlaku zaman dulu aja saudara. Firman ini berlaku dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jangan takut, Tuhan bilang. Jangan takut. Saudara-saudara, dulu saya tinggal di Cibitung. Rencananya mau ngambil rumah di pelosok jauh dari Cibitung. Nggak dikasih karena pendeta nggak punya data-data kepegawaian dan sebagainya. Istri saya tanya sama saya, Pak, berarti kita nggak bakal punya rumah dong? Saya bilang tidak. Ya, Tuhan cuman nggak tega ngasih yang kecil, Dia mau kasih yang besar. Akhirnya saya ambil rumah di Cikarang jauh lebih besar daripada yang pertama dengan pakai data-data ketua majelis waktu itu Pak Indriatmo. Udah selesai tinggal balik nama. Selesai. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Gampang semua di hadapan Tuhan, saudara. Ya, saya pun secara ekonomi gak bisa menguliahkan anak-anak saya. Tapi puji Tuhan anak-anak saya bisa kuliah dan bekerja di tempat-tempat yang cukup baik. Ya, semua orang yang menyintai Tuhan pasti dapat cinta Tuhan lebih hebat lagi. Siapa yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati pasti dia juga akan dikenyangkan oleh Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan. Dan Tuhan katakan jangan takut, aku memegang tangan kananmu dan membawa kemenangan. Saudara, kita buka lagi Yesaya 43. Yesaya 43. Ayat 1 dan yang kedua. Sudah dapat saudara?
Yesaya 43. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu luar biasa. Dialami oleh murid Yesus tentang air. Dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka di dalam api. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Jadi saudara jangan gelisah. Karena saudara sangat mulia di hadapan Tuhan. Saudara sangat dicintai oleh Tuhan. Maka Yesus siap mati untuk saudara. Bahkan sudah mati dan bangkit buat kita semua. Jadi jangan pernah kita gentar. Diam dan tenanglah. Panggillah namanya. Berusahalah semampumu. Dan Yesus akan menyelesaikan segala-galanya. Ya. Saudara-saudara, mari kita belajar tenang. Menghadapi masalah apapun juga. Dan belajar berpegang pada setiap perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita responi firman Tuhan kita dengan bernyanyi Kidung Keesaan 332. Yesus kau nahkodaku. Yesus kau nahkodaku di samudra hidupku, badai topan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan hidupku. Yesus kau nahkodaku. Bila tiba saatnya melabuhkan bidukku, waktu ombak menggelegar, di sabdamu ku dengar, jangan takut anakku, ku tetap nahkodamu. Marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memanjatkan syafaat.
Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih karena firman-Mu sudah ditaburkan. Ajarkan Tuhan kami semua dan teguhkan kami semua untuk tidak gentar menghadapi apapun juga. Karena kasih-Mu lebih besar dari segala-galanya. Kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya. Dan kami sangat berharga dan mulia di mata-Mu. Kami ucapkan syukur kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biar firman itu berkuasa atas hati, pikiran, jiwa, roh kami, atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk keluarga Ibu Lisya Murtini Asa Dadira, keluarga Bapak Haras Simpson Krismanto Sihombing, keluarga Ibu Maria Runtu, keluarga Bapak Riko Elman Parluhutan Lumban Tobing, keluarga Bapak Evangelis Kevian Siahaya, keluarga Ibu Una Katarina Aritonang, keluarga Bapak Jogi Alvin Franklin, keluarga Bapak Yance Polnaya, keluarga Bapak Terprianus Mose, keluarga Bapak Cornelis Ularupun. Kau berkati mereka, sayangi mereka, jadikan mereka keluarga yang ilahi, yang memanggil Tuhan, takut akan Tuhan, keluarga yang haus dan lapar akan firman Tuhan, akan penyembahan, dan keluarga yang Tuhan berkati. Bahagiakan mereka supaya mereka sungguh-sungguh dipulihkan oleh firman Tuhan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong dan saling menopang. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Iren, suami dan anaknya, supaya Tuhan Kau topang dalam pelayanannya, Kau topang kesehatannya, Kau berikan pengurapan yang kuat, supaya dia melayani dengan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang sedang merindukan pekerjaan atau membutuhkan pekerjaan Kau berikan, ataupun pasangan hidup Engkau berikan, karena Engkau ciptakan laki-laki dan perempuan supaya berpasang-pasangan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang merindukan keturunan, Engkau tolong berikan anak. Yang sedang mengandung, Kau berkati supaya kandungannya sehat, anak dalam kandungannya sehat, bahkan sudah mengenal Tuhan. Indonesia berkati menjadi negara yang adil, makmur dan sentosa. Negara yang terbuka terhadap firman Tuhan. Depok kami meteraikan menjadi milik Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biar penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pos pelayanan Dalung, Bali supaya semakin bertumbuh, semakin kuat dengan Tuhan, semakin banyak jemaatnya. Kami juga berdoa untuk retret Remtar tanggal 28 sampai 30 Juni. Engkau berkati supaya melalui retret itu mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah banyak. Sinode GKO Engkau berkati supaya semakin bijak, semakin kuat, semakin solid, dan dapat mempersatukan seluruh pendeta, majelis dan jemaat GKO sesinode. Terima kasih. Jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Julianti, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Karsini Surojo, Ibu Marcelina Yusmina Luzikoy Sudarman, Ibu Fransina Mairuhu pasca operasi mata, Ibu Tugilah Umuryanto yang akan dioperasi tumor abdomen, Bapak Freddy Kristianto, Bapak Heri Laisina, Bapak Sanjaya Sitepu. Tuhan jamah mereka semua, hampiri mereka semua, peluk mereka dengan kasih kuasa-Mu,
sembuhkan mereka, pulihkan mereka, tolong mereka. Yang mau operasi, Engkau yang mengoperasi. Terima kasih, hamba serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu. Engkau jaga, Kau pulihkan mereka, dan mereka mengalami kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Sanggau Sekadau khususnya. Orang Sanggau Sekadau adalah orang Dayak yang beragama Islam karena dua faktor, yaitu perpindahan agama secara pribadi atau karena pernikahan dengan orang Melayu, pendatang dan menjadi Muslim. Suku ini tinggal di dua, yaitu Sanggau dan Sekadau. Jarak antara Sanggau dan Sekadau hanya sekitar 1 jam dengan kendaraan umum. Suku ini tinggal di sekitar wilayah ibu kota Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat. Faktor-faktor peralihan agama tidak diketahui secara pasti, namun dipastikan sudah terjadi perpindahan agama di beberapa generasi. Mayoritas agama yang dianut oleh suku-suku Dayak di Sanggau dan Sekadau adalah Kristen, Katolik, dan Protestan, kecuali Dayak Sengganan, yaitu keturunan Dayak yang beragama Islam, yang mengklaim dirinya sebagai Melayu suku Sekadau. Tuhan, Kau bekerja di Sekadau, jamah mereka untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Lakukan banyak mujizat di situ ya Tuhan, supaya mereka melihat Engkau adalah Allah yang besar dan Engkau tidak bisa disamakan dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Yesus segala-galanya. Jamaah Tuhan yang Kristen untuk tetap bertumbuh, yang non-Kristen terima Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian Tuhan, dengan pengaruh-pengaruh mistik kami tolak di dalam nama Yesus. Dukun-dukun kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih karena kuasa Yesus lebih besar. Tuhan katakan kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Dan orang-orang yang miskin di sana Engkau perkaya. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terpujilah Bapa, Engkau berkati pelayan-pelayan, khususnya juga pelayan-pelayan GKO di Kalimantan. Terima kasih. Kami juga berdoa agar kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah suku Dayak, sehingga mereka dapat menerima berita keselamatan. Kami juga berdoa agar Tuhan mempunyai tuayan, membangkitkan gerejanya untuk bersatu dan bekerja sama, menyediakan pekerjaan. Pendoa syafaat, penerjemah Alkitab, penabur dan penuai untuk memberkati dan meningkatkan kesejahteraan hidup orang Dayak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan dapat menyediakan pelayanan transportasi umum, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, penyuluhan, bidang pertanian, peternakan, perikanan lebih baik lagi, agar kualitas hidup orang Dayak tidak tertinggal dengan kota-kota lain di Indonesia. Terima kasih Bapa, berkati Kalimantan Dayak menjadi milik Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Biar kegerakan rohani terjadi di sana. Terima kasih. Kami juga berdoa buat mereka yang berulang tahun. Bapak Sakarias Dama Main, Yunri Heldiana Liu, Saudara Penatua Endah Budia Nurani, Ibu Leker Tina Boro Manurung, Bapak Christian Maruwanaya, Saudari Mario Andreti Sinurat, Ibu Rahel Elka Sucipto, Ibu Tia Gita Violen Girsang, Ibu Tomu Mana Manula, Rafael Jonathan Filbert Sumlang, Saudari Marta Aneta Laisina, Gideon Mikael Mose, Ibu Yunita Hildaya Nilawati, Bapak Herbert Simon Play, Saudara Maijali Garium. Pada hari ulang tahun ini Engkau berkati, supaya dengan penambahan usia mereka semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dan apa yang mereka rindukan Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Dan berkati seluruh majelis yang hari ini melayani, organis
song leader, maupun juga pengguna Infocus sound system, para pendoa, jemaat-jemaat yang hadir. Kebaikan-Mu tercurah buat mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur
bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 506 bait yang pertama dan kedua, Bahtera yang dipandu Yesus. Bahtera yang dipandu Yesus, panji salib tandanya, itu bahtera keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Hai pendosa, mari lihat panji salib terbentang, ikut bahtera juru selamat agar jangan tenggelam. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Matahari tampak lagi, badai topan pun reda, bunyi riak mengiringi lagu doa yang lega. Bersyukurlah dan angkatlah nyanyian yang merdu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.